Rajab Nabi Muhammad Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tuhan tunjukkan tanda-tanda kebesarannya untuk tamsilan bagi umat Islam sedunia. 27 Rajab Nabi Muhammad Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tuhan tunjukkan tanda-tanda kebesarannya untuk tamsilan bagi umat Islam sedunia. Lima kali dalam sehari semalam, salat yang fardu bagi umat Islam. 5 kali dalam sehari semalam. 27 Rajab Nabi Muhammad Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tuhan tunjukkan tanda-tanda kebesarannya untuk tamsilan bagi umat Islam sedunia. Wahai saudara muslim beriman, tegakkanlah salat yang 5 waktu. Wahai saudara muslim beriman, tegakkanlah salat yang 5 waktu. Jangan abaikan, jangan lalaikan tiang agama pembela dirimu. Jangan abaikan, jangan lalaikan tiang agama pembela dirimu. 27 Rajab Nabi Muhammad Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tuhan tunjukkan tanda-tanda kebesarannya untuk tamsilan bagi umat Islam sedunia. Melatih diri dalam kebersihan, mendidik insan ke jalan yang benar. Melatih diri dalam kebersihan, mendidik insan ke jalan yang benar. 27 Rajab Nabi Muhammad Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tuhan tunjukkan tanda-tanda kebesarannya untuk tamsilan bagi umat Islam sedunia.
وأسرى به ليلة المباركة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى Tuhan tunjukkan tanda-tanda kebesarannya untuk tamsilan bagi umat Islam sedunia. 27 Rajab Nabi Muhammad diserah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa.
الحين للنبي قرة العين نورهم كالكوكبين جدهم صلوا عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه النبي صلوا عليه. Hari Isra Mi'raj 7 Rajab 1445 bertepatan pada tanggal 8 Februari 2024 dengan momen berkah ini dengan penuh cinta, doa dan generasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qaddara alaina fihi al-jama'a wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'ish sayyi'atal hasanatan huwa wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulullah sallallahu alaihi wasallam. yang terhormat Ketua Takmir Masjid Al-Ijtihad Ternate Desa Pulau Buaya, Yang kami hormati Bapak-bapak Badan Syuro, yang kami hormati Bapak Kepala Desa atau yang mewakili yang kami hormati tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh keperempuanan, tokoh pendidikan, tokoh pemerintah, tokoh pemuda, singkatnya hadirin wal hadirat. puji beserta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa pula selawat berdingkaikan salam tak henti-hentinya kita curah limpahkan kepada baginda Nabi besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapat syafaatnya di akhirat nanti. Amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebelum kita memasuki inti acara, izinkanlah kami untuk mengenalkan beberapa susunan acara. Acara yang pertama pembukaan langsung oleh kami sendiri. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah. Acara yang ketiga pelaporan panitia. Acara yang keempat, sambutan-sambutan. Acara yang kelima hikmah Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Acara yang keenam, doa. Acara yang ketujuh hadirin wal hadirat rahimakumullah. Untuk mempelancar acara dan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama membuka acara pada malam ini dengan melafazkan kalimat basmalah. Dipersilakan. Kita
kita memasuki acara yang selanjutnya, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah. Kepada qori'a kami persilakan. Wa idza quriyal Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, maka diam dan dengarkanlah agar kamu mendapat rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. إنه هو السميع البصير. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Shadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Rika yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran di hadapan kita bersama. Semoga dia yang membaca dan kita yang mendengar sama-sama mendapatkan pahala di sisi Allah SWT. Kita memasuki acara yang selanjutnya, pelaporan panitia. Kepada Ketua Panitia dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ketua Takmir Masjid Ittihad Ternate Desa Pulau Buaya, yang kami hormati Bapak Badan Syarah, yang kami hormati Bapak Kepala Desa bersama jajarannya, yang kami hormati tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh keperempuanan, tokoh pemerintah, yang kami hormati pula Bapak Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Alor, Bapak Kepala MTS Al-Hikmah Bahri Ternate, beserta Bapak Kepala MA Al-Hikmah Bahri Ternate. Singkatnya, pengunjung malam memperingati Isra Miraj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbahagia. Laporan panitia kegiatan memperingati Hari Besar Islam Isra Miraj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanggal 27 Rajab 1445 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 8 Februari 2024. A. Latar belakang kegiatan. Segala puji bagi Allah semata, hanya kepadanya lah kita menyembah dan hanya kepadanya lah kita memohon pertolongan. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada pengikutnya yang senantiasa istiqomah di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala menciptakan 12 bulan. Beberapa di antaranya diangkat sebagai bulan yang agung. Rajab adalah salah satunya. Di dalamnya terdapat banyak keutamaan, termasuk peristiwa Isra Miraj serta syariat sholat 5 waktu. Sebelum Isra Miraj, Nabi Muhammad SAW mengalami pembersihan hati, mengerjakan bahwa yang bersih, badan yang suci, iman yang kuat diperlukan saat menghadap Allah. Iqamatus sholat berarti melaksanakan sholat dengan khusyuk, memahami syariat dan rukun sholat, serta memahami bahwa sholat bukan hanya fi'l sholat, tetapi juga iqamatus sholat, sholat yang benar-benar khusyuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagai tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Quran Surah Al-Isra ayat 1. B. Dasar hukum kegiatan. 1. Instruksi Menteri Agama nomor MA-215-1996 tentang pendidikan keagamaan. 2. Program kerja mahasiswa kuliah kerja lapangan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Kalabahi tahun 2023-2024. C. Tujuan pembentuk sikap. 1. Pembentuk sikap, tingkah laku, budi pekerti yang islami, serta peningkatan akhlakul karimah. 2. Penanaman roh ibadah dalam seluruh aktivitas kehidupan. 3. Membentuk sikap umat Islam yang rajin beribadah, terutama sholat. 4. Untuk mengembangkan kecerdasan spiritual pada jamaah. 5. Dan terwujudnya ukhuwah Islamiyah. D. Manfaat dan hasil yang dicapai. Manfaat yang diperoleh setelah kegiatan pelaksanaan Isra Miraj Masjid Ittihad Ternate Desa Pulau Buaya ini adalah:
Yang pertama, adanya peningkatan rasa ukhuwah antara jamaah dan mahasiswa kuliah kerja lapangan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Kalabahi. 2. Dapat meningkatkan rasa keingintahuan tentang ajaran Islam. 3. Dapat memupuk rasa kebersamaan. Hasil yang dicapai setelah pelaksanaan kegiatan Isra Mi'raj ini adalah: pertama, adanya peningkatan rasa ukhuwah antara jamaah dan mahasiswa kuliah kerja lapangan. 2. Dapat meningkatkan rasa keingintahuan tentang ajaran Islam. 3. Dapat memupuk rasa kebersamaan. Nama kegiatan. Nama kegiatan ini adalah peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1445 Hijriah di Masjid Ittihad Ternate Desa Pulau Buaya dengan tema sambut momen berkah ini dengan penuh cinta, doa dan introspeksi diri. Tempat dan waktu kegiatan. Hari tanggal Kamis 8 Februari 2024 pukul 19.30 sampai selesai. Tempat Masjid Ittihad Ternate Desa Pulau Buaya. Bentuk kegiatan. Bentuk kegiatan pada program kerja Isra Mi'raj Masjid Ittihad Ternate Desa Pulau Buaya adalah kegiatan pawe obor dan hikmah Isra Mi'raj. Peserta kegiatan. Peserta acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW adalah seluruh jamaah Masjid Ittihad Pulau Buaya beserta mahasiswa kuliah kerja lapangan. Susunan kepanitiaan. Penanggung jawab Bapak Nur Hadi Arba, Sarjana Hukum. Ketua Panitia Inang Mayang Saripila. Sekretaris Rahmati Jakaria. Bendahara Bapak Suryanto Satria, SPDI. Anggota Seksi Keamanan Rahmatimu. Seksi Dokumentasi Saudara Ningsira Jadopu. Seksi Acara Saudara Aminah Pito dan Saudari Aminah Pito dan Saudara Putra Arifin Arsyad, serta seksi perlengkapan Saudara Abdul Rahman Salim. Anggaran kegiatan terlampir. Demikian laporan ini kami susun dan diajukan dengan harapan pihak takmir Masjid Ittihad Ternate Desa Pulau Buaya mengetahui isi kegiatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1445 Hijriah di Masjid Ittihad Desa Ternate Pulau Buaya. Masjid Ittihad Ternate Desa Pulau Buaya. Kami memohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam melaksanakan kegiatan ini, baik sebelum kegiatan, saat acara maupun selesai acara terdapat kesalahan dan kekurangan dari berbagai aspek. Kami telah berusaha sebaik mungkin untuk mempersembahkan yang terbaik sehingga kritik dan saran yang membangun saat kami harapkan. Akhir kata, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada sumur di ladang, mari kita menumpang mandi. Apabila umur yang panjang, kita akan berjumpa lagi. Pulau Buaya 8 Februari 2024. Ketua Panitia Inang Mayang Saripila, Sekretaris Rahmati Jakaria, mengetahui Ketua Takmir Masjid Bapak Nur Hadi Arba, Sarjana Hukum, tanda tangan cap. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi bisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Panitia yang telah menyampaikan isi laporannya di hadapan kita semua. Kita memasuki acara yang selanjutnya, yakni sambutan yang pertama oleh yang terhormat Bapak Ketua Takmir Masjid Al-Ittihad Ternate Desa Pulau Buaya. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil
alihi wa ashabi ajma'in. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Desa atau pejabat yang mewakili bersama seluruh jajaran, kepada yang terhormat Ketua DPD beserta seluruh anggota DPD, kepada yang terhormat Bapak-bapak penasihat, pengurus takmir, Bapak Imam, Khatib, Bilal, Kepala Bin 2 Alur bersama jajaran, Kepala MTS Al-Hikmatul Bahri bersama jajaran, Kepala MA Al-Hikmatul Bahri bersama jajaran, para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pendidikan, dan tokoh pemuda, singkatnya kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati. Saya mengajak kita semuanya, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah, dan mari kita berselawat kepada baginda Nabi dan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang hadirin malam acara peringatan Nuzulul Quran yang saya hormati, pada malam ini kita memperingati Isra Mi'raj dengan tema sambut momen berkah ini dengan penuh cinta, doa dan introspeksi diri. Bapak Ibu sekalian, suatu perjuangan Nabi sebentar disampaikan oleh hikmat. Saya sampaikan inti saja bahwa kita harus bersyukur nikmat yang diperjuangkan oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, harapan sebagai ketua takmir bahwa hanya 5 waktu saja. Memang kita sholat di rumah itu penting, tetapi sebagai pemimpin mulai dari atas sampai ke bawah, saya mengajak kita semuanya mulai besok, mulai malam ini, kalau bisa ketika kita pulang bisa sholat supaya tunjukkan kepada adik-adikku yang tercinta yang generasi baru. Jadi biar kita menjadi teladan, bukan biar menjadi teladan, nanti kehebohan. Terima kasih kepada adik-adik mahasiswa KKL, mahasiswa-mahasiswi KKL Stikip Muhammadiyah Kalabahi yang telah bersusah payah meluangkan waktu tenaga untuk menyiapkan penyelenggaraan acara peringatan Isra dan Mi'raj, dan juga kepada adik-adikku sekalian pengurus takmir memberikan bantuan berupa tenaga, harta, doa dan semuanya, sehingga pada malam ini kita melakukan suatu peringatan, yaitu peringatan Isra dan Mi'raj. Bapak Ibu sekalian, adik-adik mahasiswa ini juga melakukan satu program sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Kalau dulu dikenal dengan KKN, sekarang KKL, kuliah kerja lapangan. Kalau dulu kuliah kerja nyata. Oleh karena itu harapan ke depan dari pemerintah kalau bisa ketika berbeda ke rapat antara mitra kerja, sehingga kita masukkan seluruh program, sehingga kita bisa upayakan hama-hama untuk berkegiatan sehingga berbalik berlaporan untuk masuk balik-balik kegiatan paisan mungkin dari pendidikan, agama pun. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, menyiapkan kegiatan yang sangat besar ini memang sungguh luar biasa, karena ditawarkan gue sendiri jadi panitia untuk berbuat perlaporan, dan kami yang pernah mungkin ada di mahasiswa, untuk yang pernah kami kuliah, ketika gue merasa ingat karena ini. Nah, karena itu apabila itu fasilitasi, mungkin ada teman-teman tamir mari, kenapa kok orang tamir tidak ketua panitia, tapi gue paham bahwa kami tamir akan sarjana apa. Kita membekali mereka dari satu kegiatan yang akan dipertanggungjawabkan dan ke kampus. Gue upayakan untuk hubungi pada dosen KKL, tapi mungkin
mungkin kita terlambat, mungkin kesibukan. Alhamdulillah kita tanggal 28 pengukuran wakaf masjid, tanggal 29 Maulid Nabi kita laksanakan lain, dan alhamdulillah tanggal 8 juga selenggarakan Islamiyah. Semoga kita semua dapat berkah. Nota baru gua yang sampaikan, gua mohon maaf kalau dalam penyelenggaraan ada kekurangan, mohon maaf, dan tolong tobo ramah-ramah karena acara yang pilihan gua hanya kata sambutan haru. Gua mohon kesediaan kepala desa Pulau Baru untuk pejabat mewakili untuk sambutan kalau ada kan kita coba dulu dengan tobo mulai betul bahasa lo. Nah, diam-diam supaya kita bisa hangge hikmah Islamiyah. Sekali lagi, kalau kita tahu namanya supaya hangge hikmah Islamiyah. Bapak sekalian, kalau kita tahu namanya hangge ada, jangan di sekolah itu kalau tahu namanya hangge guru deh. Tapi kalau itu tidak pangat, tidak pelai, ketika di sekolah kan guru mengajar kalau tidak pelai di luar, karena itu pelai jadi jangan di pelai. Oke. Nota yang saya sampaikan kurang dan lebihnya aku mohon maaf. Kurang dan lebihnya aku mohon maaf. Nanti kalau sampaikan kalian apa kalian aku mohon supaya Pak yang usaha dan ada tahu begitu gue. Nota yang sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita memasuki sambutan yang kedua, yakni yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Desa atau yang mewakili. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah saya mengajak kita semua untuk menaikkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas berkat hidayah sehingga kita sama berkumpul di tempat ini guna tak lain dan tak bukan kita sama-sama melaksanakan salah satu kegiatan, yaitu memperingati Isra Mi'raj. Dan tak lupa pula kita curah limpahkan atas junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW dengan sahabat keluarga yang telah berjuang mati-matian di medan laga demi tegaknya agama Islam. Yang saya hormati Bapak Ketua Tamir dan seluruh anggota, yang saya hormati Bapak-Bapak Badan Suara, yang saya hormati Bapak-Bapak Badan Suara, Bapak-Bapak Guru umumnya yang hadir pada tempat ini yang saya banggakan. Malam ini kita sama atau kita semua berkumpul di masjid ini tujuannya tidak lain dan tidak bukan. Tujuannya kita merayakan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu kami atas nama pemerintah desa sangat-sangat berharap jika sebentar nanti ada penceramah dalam hal ini Ustaz kita, jika kalau menceramah mohon kita sama duduk diam dan mendengar supaya kita bisa mendapat pelajaran untuk kita amati atau untuk kita menjadikan hidupan kita sehari-hari. Sebagai pemerintah desa sangat-sangat mengharapkan dengan adanya kegiatan Isra Mi'raj ini bisa menjadi yang terbaik untuk kita
dan bisa mencari yang terbaik untuk masyarakat kita yang lebih baik ke depan nanti. Maka itu saya atas nama pemerintah desa singkat saja saya menyampaikan kepada kita semua bahwa dengan kegiatan ini mari kita sama membangun, mari kita bersatu untuk membangun desa kita, terutama agama Islam yang kita peluk ini. Itulah harapan kami dari pemerintah desa. Dan terakhir, atas nama pemerintah desa, banyak terima kasih ketua panitia maupun seluruh anggotanya yang telah melaksanakan salah satu kegiatan Islah Milad ini. Mudah-mudahan amal ibadah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, atas nama pemerintah desa juga ini perlu kami sampaikan, dengan momen ini kita harus sadar, kita harus hargai, dan kita harus tahu bahwa tanpa agama kita tidak bisa. Maka itu, mari setelah ini jika ada penceramah, maka duduklah, diamlah dan dengar, supaya menjadi pedoman hidup kita ke depan nanti. Bapak, mama semuanya yang saya hormati, hanya sekedar itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan jika apa yang saya sampaikan itu tidak sesuai dengan hati bapak mama semuanya, maka saya atas nama pribadi saya mohon maaf yang saya besar-besarnya. Hanya itu saja yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kepala Desa atau yang mewakili yang telah menyampaikan sambutannya, semoga kita dapat mengambil hikmahnya dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Kita memasuki acara yang selanjutnya, yakni penyampaian hikmah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh yang terhormat Ustadz Rahim R. Arsyad SAG. Kepada Ustadz kami persilakan. Bismillah, tobo atau tidak? Apa nih? Tobo. Mata di kiri nih kasih. Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala habibil mustafa sayyidina wa nabiyyina وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. وبعد, pertama-tama kita selaku insan yang lemah, bukan insan ma'ana dha'ifa. Itu kata Al-Quran begitu. Manusia itu diciptakan dalam keadaan yang lemah. Jadi selalu memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan malam hari ini alhamdulillah kita dipertemukan di momen Isra wal Mi'raj yang berbahagia sekalian. Kedua kalinya salawat beri salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kepada para sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in hingga kepada kita sekalian. Baik, tema baru tahu kalau tema ini. Soalnya kemarin itu hikmah Isra Mi'raj, tapi insya Allah tidak keluar daripada tema yang akan kami sampaikan. Mohon maaf tutup bahasa ya melaju, karena ada teman-teman mahasiswa yang mungkin tidak paham bahasa Arab. Baik,
Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Di situ ada kata al-asra, diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti dari segi al-mi'raj arti dinaikkan. Kita ketahui dari Mekah ke Al-Aqsa dalam sejarah, termasuk salah satu fakir sejarah cendekiawan Islam kita menyatakan Imam Ibnu Ishaq maksudnya dari Mekah ke Al-Aqsa atau Palestina sekarang itu 1.200-an kilometer. Kalau dulu Nabi sering berdagang sebelum Isra Mi'raj itu pakai unta. Tapi kalau mengirim surat pakai kuda, paling cepat 3 sampai 4 minggu. Kalau pakai unta, speed atau kecepatannya itu kira-kira 40 hari paling cepat. Kalau paling lambat berapa? Kira-kira 2 bulan. Sebelum lebih jauh, karena banyak anak-anak ada yang mendebatkan karena tidak masuk akal, tidak masuk di logika bahwasanya Nabi SAW dinaikkan dari Masjid Al-Aqsa ke Sidratul Muntaha untuk menertibkan pikiran kita yang sedang kacau. Sebelum saya mulai lebih jauh, saya ingin mengutip hadis untuk membuka cakrawala kita bahwasanya yang ini yang disampaikan Rasulullah SAW bukan dari pikirannya. Karena banyak anak-anak perhatikan atau anak-anak sekolah dengarkan, atau kita semuanya adalah anak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha." Dialah Allah yang membentuk kita sekalian di dalam rahim ibu kita dengan kehendaknya. Di hadis Arba'in, hadis keempat, diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, an Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Beliau dibenarkan dan lagi dibenarkan lagi perkataannya. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Sesungguhnya salah seorang dari kita ini, semua manusia ini diciptakan dalam perut ibunya 40 yawman nutfah, 40 hari. Nutfah, orang sains menjelaskan pembentukan atau bertemunya antara nanti Bapak Ibu guru yang biologi kalau salah diproteksi atau dikoreksi. Nutfah itu bertemu antara sperma dan ovum. Itu 40 hari. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Setelah membentukkan itu atau bertemunya dua tadi, Allah membentuk lagi anakku, yaitu segumpal darah. Segumpal darah, Bapak Ibu perhatikan, anak-anak sekalian perhatikan, karena yang punya ibu-ibu terutama dalam rahim. Segumpal darah, begitupun 40 hari. Setelah itu semuanya pun mudghatan mithla dzalik. Kemudian berlanjut pada mudghah, segumpal daging. Bentuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yursalu ilaihi ruha fayanfukhu fihi ruh. Kemudian diutuslah satu orang malaikat untuk meniupkan ruh ke dalam perut rahim ibu itu. Jadi 3 proses penciptaan manusia dalam rahim ibu. Atau dalam Al-Quran disebut az-zulumatun salat. 3 kegelapan. 3 kegelapan. Berkenaan dengan proses ini, ada seorang profesor tahun 1990-an, Profesor Marshall, diceritakan dalam salah satu buku Mu'jizatul Quran oleh Syekh salah seorang cendekiawan muslim kita, ilmuwan muslim kita dari Timur Tengah. Dia berkata bahwasanya ternyata Profesor Marshall ini
berkata maksudnya Nabi itu punya mikroskop. Mungkin Nabi punya mikroskop yang besar sehingga dia mengetahui ilmu ini dan dia beritahu ke umatnya. Atau yang kedua, Nabi cuma menduga-duga. Yang ketiga terakhir, kalau tidak, kesimpulannya dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika beliau tahu, Profesor Marshall, seorang ilmuwan barat, ketika dia tahu dan dia bersyahadat karena kesimpulan yang tadi. Karena belum ada mikroskop ketika itu. Mikroskop itu ditemukan baru abad ke-19 menjelang abad 20. Pertanyaannya, Nabi tahu dari mana? Ini untuk menertibkan logika kita bahwasanya yang tidak percaya adanya Isra Mi'raj. Saya ingin mengutip berdasarkan ilmuwan sains membuktikan bahwasanya Al-Quran itu benar, hadis Nabi itu benar. Kalau begitu Isra Mi'raj ini juga benar. Pertanyaannya begini, Nabi itu tahu dari mana? Kan begitu pertanyaannya. Tidak ada mikroskop ketika itu. Artinya begini, Tuhan yang beritahu Nabi, bukan siapa-siapa, yang menciptakan alam raya ini dan seisinya. Itu untuk prolog sebelum masuk kepada hikmah ta'ziyah. Baik, dan masih banyak sains yang membuktikan atau Al-Quran terkait dengan sains yang telah dibuktikan oleh sains modern sekarang. Jadi jangan ragu Bapak Ibu sekalian, anak-anak sekalian, kita punya agama ini sudah final. Artinya kebenarannya sudah 80%. Begitu perkataan dari orang-orang oriental, orang-orang barat. 20%-nya kenapa mereka belum yakin? Karena terkait dengan surga neraka. Tapi kalau 80% dalam Al-Quran itu sudah terbukti saintifnya. Itu yang pertama. Masih kepada hikmah Isra dan Mi'raj, alhamdulillah ada 3 yang ingin kami sampaikan, yakni hikmah daripada Isra Mi'raj ini. Yang pertama, sebelum diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hambanya Muhammad SAW di tengah malam. Jadi perjalanan ini sengaja Allah jalankan Nabi SAW di tengah malam. Nah memang ketika itu diceritakan dalam kitab Durratul Nasihin bahwasanya Nabi sedang tidur, malaikat Jibril dan malaikat Israel diperintahkan, malaikat Jibril diperintahkan untuk berhenti bertasbih. Malaikat Israel diperintahkan untuk berhenti cabut nyawa. Dua malaikat ini bertanya, apakah hari kiamat telah tiba ya Allah? Apakah hari kiamat telah tiba? Kata Allah, tidak. Ada sesuatu. Akhirnya diperintahkanlah malaikat Jibril alaihissalam pergi ke surga untuk pilih buruk. Di antara buruk-buruk dari 40.000 buruk, hanya satu saja yang menyendiri dan menangis. Hanya satu saja menyendiri terus menangis. Menangisnya Hakika Rika. Dia punya bahasa di sini apa? Hakika Rika. Dia punya bahasa di sini apa? Tersenyum-senyum. Saking sedihnya dia rindu kepada Rasulullah SAW. Saking rindunya dia. Akhirnya malaikat bertanya, wahai buruk, kenapa menangis? Karena di setiap buruk 40.000 itu tercatat di mereka punya perut itu namanya Nabi Muhammad Rasulullah. Akhirnya Jibril AS bertanya, jawabannya sebenarnya saya 40 tahun yang lalu sudah mendengar nama Nabi ini. Saking rindunya saya ingin bertemu, saya menangis terseduh-seduh. Saya takut malaikat yang diutus datang ini tidak pilih saya. Akhirnya malaikat Jibril berkata, berbahagialah wahai buruk, kamu yang dipilih. Akhirnya mereka jalan untuk menjemput Rasulullah SAW. Ini kronologi sebelum Isra wal Mi'raj
prosesnya. Akhirnya menjemput Rasulullah SAW pergi ke Al-Aqsa. Sebelum naik, pemirsa jemaah sekalian, sebelum naik, ternyata Nabi SAW memimpin sholat dulu di Masjid Al-Aqsa. Seluruh para nabi. Kayak di dalam hadis, Nabi SAW sendiri mendeklarasikan dirinya, "Ana sayyidu wa bani Adam." Saya adalah pemimpinnya Bani Adam, dari manusia pertama hingga akhir. Begitupun mulia Nabi SAW. Setelah mereka sholat, Nabi SAW memimpin sholat. Setelah itu baru dinaikkan. Kalau Mi'raj ini secara bahasa kan dinaikkan. Kalau di Ibnu Ishaq menjelaskan dari tangga satu ke tangga yang lain. Ibnu Ishaq itu salah satu pakar sejarah Islam kita, ulama kita. Dinaikkan di langit pertama. Sudah tahu ini pelajaran akidah dasar. Langit pertama ketemu siapa? Adik-adik sekalian, langit pertama ketemu siapa? Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam menyambutnya, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Begitupun dan seterusnya. Naik di langit ke-6 ketemu Nabi Musa. Nabi Musa tidak kenal Bani Israel, kritis orangnya. Artinya dia penasaran. Ini junior saya tiba-tiba melangkahi saya naik gigi di Sidratul Muntaha. Itu. Nanti kita tahu kenapa sholatnya menjadi 5 waktu. Nanti kita tahu. Akhirnya naik ke langit 7 ketemu Ibrahim alaihissalam. Di langit setelah langit ke-7 Sidratul Muntaha berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang pertama itu 50 kali sholat kira-kira. Bukan 5 waktu. 50 kali sholat diperintahkan Allah. Salah satu kemuliaan yang Nabi SAW adalah tidak pernah memprotes apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu kemuliaan. Nah, sami itu ta'ah. Itu Rasulullah. Saya dengar, saya taat, saya laksanakan. 50 kali rakaat. Kira-kira lebih. Lalu langit ke-7 aman. Protes lahir. Ganti tapi protes lahir. Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu langit ke-6, turun di langit ke-6 Nabi Musa alaihissalam. Bertanya, mau pergi mana? Sini dulu. Apa yang diperintahkan Allah? Kata Nabi Musa, sholat 50 kali rakaat. Umat saya dan umat saya saja tidak mampu melaksanakan. Artinya Nabi Musa itu membanggakan dirinya dengan umatnya. Anggap remeh umat Nabi Muhammad dan dia anggap remeh mereka. Karena menurut Nabi Musa umatnya itu kuat-kuat nih, betul. Naik lagi, minta kekurangan, minta dikurangi sampai 9 kali. Akhirnya jadi 5 waktu. 5 waktu pun turun, Nabi Musa masih suruh naik lagi. Tapi Nabi bilang, "Istahtu, saya malu. Karena sudah sering, saya malu." Ya, itu terbelakang maksudnya adanya sholat malam. Sekarang sebenarnya ini susah pak, jangan lebih. Nah, beda apa lah? Ini naik apa? Bila kau pulang malam ini lagi pun kau naik. Hingga kau harus telepon kan? Pertanyaan sebenarnya ini susah pak. Kalau dalam fikih Islam ada rukhsah yang disebut dalam fikih. Keringanan dalam sholat ataupun dalam apapun amal ibadah makhluk, ibadah wajib. Kalau rukhsah dalam fikih kita
Sebenarnya kalau jelas ketika berdiri, kalau tidak bisa nak duduk. Sebenarnya kalau tidak jelas ketika tobo, nah itu begini agama penilai, begini agama penilai. Nah itu dikira Islam. Duduk tidak bisa baring. Baring jelas ketika isyarat. Terakhir, misalnya mereka mati, tapi orang mati, jadi susah payah. Artinya begini, makanya di dalam hukum Islam ada 5 hukum: wajib, sunnah, makruh, mubah, haram. Sering saya sampaikan ke anak-anak murid, anak-anak man, dari 5 hukum ini tidak semuanya statis. Artinya hukum yang wajib itu tidak selamanya dia wajib. Dia bisa dinamis, dia pergi kemana-mana bisa. Dia bisa haram, bisa wajib, bisa sunnah, makruh, mubah. Artinya tergantung ilatnya, alasannya, latar belakangnya, keadaannya. Yang mengiyakan yang tadinya wajib bisa sunnah atau mubah. Begitupun haram bisa wajib. Sering di video orang kasih contoh makan babi. Di kondisi tertentu silakan Anda mengkonsumsinya. Begitu dalam diri kita. Salat jamak qasar. Saking agama ala panaitnya, wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Allah tidak menjadikan agama ini sebagai kesusahan untuk umatnya atau untuk manusia. Saking enaknya di agama ini. Tapi ingat juga, la ikraha fiddin, ala ini. Tidak ada paksaan dalam agama. Lakum dinukum waliyadin. Tapi mau ingat, mau keluar 2 kali syahadat berarti secara tidak langsung membuatnya neraka jahanam Bapak. Dan 2 kali syahadat itu utama. Dan tiangnya adalah as-shalah. Tiangnya adalah as-shalah. Dan pertama kali dihisab adalah sholat. Awal ma yuhasibu ila yaumil qiyamah as-shalah. Pertama kali dihisab di hari kiamat adalah sholat. Kalau sholatnya baik, semua amalannya baik. Kalau sholatnya buruk, kuno udah hati. Walaupun hadis 1000 kali Bapak. Maksudnya juga lahir. Tapi kami ilmu hadis jadi ada di dalam ilmu hadis ada salah satu cabang ilmu yang dinamakan ilmu mustalahul hadis. Dalil yang kelihatan nampaknya bertentangan. Tapi tenang saja, di hadis yang lain Nabi mari yang 2 kalimat syahadat tauhid ini Adam juga kita insyaallah selamat. Artinya mobil direct tak seru melahirkan mau di surga. Kembali ke materi. Jadi kenapa sholat apa penting lebih untuk dihidup? Kalau kita dari aspek lihat dari dia punya aspek psikologi ataupun saintifnya, sebenarnya makanya banyak yang masuk Islam gara-gara meneliti satu ayat saja. Satu ayat saja. Gue mau contoh. Di tahun 2013, seorang profesor biologi, tepatnya di Austin, Texas, Universitas Austin di Texas, 2012, dia mendapat penghargaan gara-gara satu penelitian yang terkait dengan neuroscience atau neurologi. Neuroscience atau neurologi kita apa istilah dan biologi kami ilmu penyakit saraf. Ilmu penyakit saraf. Dia meneliti terkait dengan sujud dalam sholat. Sujud dalam sholat. Ternyata ditemukan walaupun hanya sebentar sujud, darah kita mengalir di saraf. Saking tercenderungnya masuk Islam. Saking tercenderung. Seorang profesor biologi neuroscience
Dr. Fidelma. Artinya apa saja yang diperintahkan oleh Tuhan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan sholat, sebenarnya dia punya aspek psikologi baik maupun kesehatan itu ada sebenarnya. Tapi ini harus teliti menghafal, manfaat mahal. Tapi ini harus teliti menghafal. Makanya kalau orang Yahudi meriba, orang Yahudi karena sebelumnya kiblatnya bukan di Masjidil Haram, tapi di Masjidil Aqsa. Di surat Al-Baqarah, silakan dicek juz 2 awal-awal. Kemarin mau pindah kiblat yang maaf teman-teman masuk. Orang bilang sekarang pindah kiblat terus mau ajak kami dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Kami dari lain, dia tidak ikut. Tapi kami cinta Allah. Begitu deklarasinya orang-orang yang begitu jauh. Kami cinta Allah. Kami tidak ikuti kamu, tapi kami cinta Allah. Makanya turunlah ayat, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum. Innallaha ghafurur rahim." Jika qul in kuntum tuhibbuna Allah, kalian mengatakan cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Maksudnya ikuti Nabi. Yuhibbukum Allah, maka Allah juga mencintai kalian. Itu syaratnya. Kalau sepeda, minggu pertama kemarin, sepeda saking pentingnya 1.200 kilometer Nabi perjalanan dan tanpa perantara. Saking istimewanya sepeda tanpa perantara. Mungkin perintah-perintah PHK malaikat Jibril lalu diutus, tapi sepeda khusus. Sepeda khusus Arafah dengan gere 4 mata. Apa? Walaupun tidak boleh kita samakan dengan Allah dengan makhluk. Kontekskan kita manusia saja. Jadi langsung tanpa perantara. Saking pentingnya sholat. Dan dia tahu sholat iman penting. Sholat tiangnya agama. Berapa menit? Berapa menit yang diberikan? Hari belahan. Berapa menit? Tidak acara. Begitu. Baik. Itu sholat. Hikmah Mi'raj salah satunya di antara adalah mengetes kaum muslimin atau orang-orang yang sudah beriman. Itu dalam tafsir Al-Maraghi atau Al-Qurtubi ada 3 yang disampaikan oleh 2 tafsir. Yang pertama, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala subhanahu itu. Yang kedua, sebagai penghibur untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mengalami 2 kesedihan. Atau di kitab sirah kita sebut amr husni, tahun kesedihan. Setelah meninggalnya Ibunda Khadijah dan pamannya Abu Thalib. Tapi di pendapatnya ada yang menyatakan meninggalnya anaknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad Ibrahim. Tapi yang paling sahih ya 2. Sebagai penghibur. Dan yang terakhir sebagai tes untuk umat muslim. Makanya tidak main-main. Hidup itu penuh dengan ujian, Bapak Ibu sekalian. Anak-anak sekolah, dia punya semester ada ujian. Kenapa ada ujian? Kenapa ada ujian? Baik ada ujian tiap semester. Kan guru bisa saja meluluskan anak-anak tanpa harus melalui tes.
Kalau kita konteskan kita punya kehidupan. Artinya guru juga ingin tahu selama keringat yang diajarkan, ilmu yang diajarkan pada anak-anak, kira-kira dia dapat, dia hafal atau tidak ilmu itu? Kan begitu. Begitu pun Allah Subhanahu Wa Taala mau melihat, mengidentifikasi siapa yang keluar dari Islam setelah tes. Karena secara logika tidak masuk akal. Dulu tidak ada pesawat, kereta lahir, bis dilahir 40 hari Bapak. Jadi lodong kemarin 1 hari, 1 Malaysia. Kita percaya. Secara logika memang tidak masuk akal. Makanya Allah memberi asiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira dia dibiarkan begitu saja mendeklarasikan dirinya saya telah beriman, padahal sedangkan dia belum diuji. Lebih spesifik lagi, lebih rinci lagi, yang laporkan jelas. Sering orang meninggal dibacakan wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa bashshiris sabirin. Apa itu belum ada? Jadi tes alat tes ingin sendiri para beriman para lahir dan kita hikmah pertama. Yang kedua untuk memberitahu umat manusia bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala punya kehendak. Tidak ada yang bisa mengganggu-gugat. Faru ini memang gere. Dari 1024 nabi dalam hadis tapi dalam Al-Quran hanya 5 nabi saja disebutkan. Itu salah ini gere. Jadi Nabi Muhammad SAW. Jadi maksud gini kan? Ada ini batas waktu lah ya. Tapi ini terangkan batas waktu ini pelajaran buat seksi acara. Sudah dilihatkan? Ya ada kapok nih. Baik, yang terakhir hikmah Israel yang terakhir sekali yaitu karena menghibur Nabi karena setelah mengalami tahun kesekian meninggal Ibunda Khadijah dan pamannya Abu Thalib. Pamannya Abu Thalib. Begitu saja demikian. Semoga bermanfaat dan bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah Subhanahu Wa Taala membimbing kita agar dibimbing sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menjadi orang dan orang Islam. Akhir kalam, akhir da'ana bihamdillahirrahmanirrahim. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ustaz yang telah menyampaikan Isra-Mi'raj di hadapan kita bersama. Semoga kita dapat mengambil intisarinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita beranjak di acara yang selanjutnya yang akan dibacakan oleh Bapak Hamdan Kapitan SPD. Kepada Bapak Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Agar acara kita dapat diberkahi oleh Allah, marilah kita tutup dengan doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan.
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقه قولي. ربي أوجعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف يا كريم. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شجرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Marilah kita sama-sama menyebut acara pada malam hari ini. Dewan melakukan kalimat hamdalah.
توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم ذنوبي مثل أعداد الرمال فهب لي توبة يا ذا الجلال وعمري ناقص في كل يوم وذنبي زائد كيف إلهي عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك تغفر فأنت لذاك وإن تترك فمن نرجو سواك إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على النار
جحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. Sudah, terima kasih banyak atas waktunya, atas kesempatannya. Mudah-mudahan kegiatan kita malam hari ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Selanjutnya mari kita sama-sama menutup rapat evaluasi pada malam hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. فهب لي توبة